banyak info, gak bikin kepo. Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo. Masih di Intermezzo. Banyak info, Gak bikin kepo. Dan pemirsa, sebelum Pak Ustadz menjawab pertanyaan dari Bu Yai Palembang, kita juga masih mengundang Anda untuk telepon ke kami di 021-314-1360 untuk tanya-tanya sesuai dengan tema kita, sabar. Nah, Pak Ustadz, langsung aja untuk menjawab pertanyaan dari Bu Yai di Palembang. Bu Yai, pertama saya luruskan kata-katanya. Sifat dendam dijaga bukan hanya di bulan suci Ramadan, jadi setiap saat, gitu ya. Kemudian bagaimana caranya supaya menghadapi tadi tetangga yang demikian? Nah, ingat Nabi dalam hadis sahihnya mengingatkan, siapa orang yang ingin Allah masukkan ke dalam surga tanpa dihisab, maka caranya ada 3. Ya, buat gue di Palembang, 1, kata Rasulullah, tu'ti man haromakah. Kamu memberi kepada orang yang pelit sama kamu. Berbuat baik sama orang yang sudah baik itu biasa. Iya. Tapi berbuat baik sama orang yang pelit sama kita baru luar biasa. Yang pertama. Itu Terus yang kedua. Yang kedua, ta'fu aman zolamaka. Kamu memaafkan kepada orang yang telah menzolimi kamu. Memaafkan dengan tulus. Iya, memaafkan. Nah, iya. Jadi wajar kalau balasannya surga tanpa dihisap. Oke. Yang ketiga, sil man kotoaka, sambungkan tali silaturahim. Kalau orang yang nggak mau? Ya. Nah, tunggu dulu. Sambungkan tali silaturahim kepada orang yang telah memutuskan silaturahim pada kamu. Ya, kita periksa karena sering mendoakan teman-teman ya di handphone atau di grup. Setiap hari kita doakan karena nggak bisa silaturahim, gitu kan? Ternyata kita kita ingat ada 500 kontak, gitu kan? Ya kita ingat nih, misalkan contoh kecil. Alhasil begitu hari kedua, kok tinggal 499? Kemana nih si Fulan? Oh ternyata di Delcon. Misalkan nih, nah dapat kabar, aku dapat cerita loh, ternyata kamu di Delcon loh, nyambung kan? Oh kamu kurang. Nah terus di situ kalau pengen mendapatkan lagi kita bahas, boleh nggak saya minta nomor PIN-nya lagi, saya mau invite. Nah, mungkin orang, kamu invite aja, siapa dia yang telepon aku? Nah, ini. Aku yang dihapus gitu ya. Padahal ya makanya jadikanlah hati kamu seluas samudra. Gitu. Jadi ketika kita bersenyum, lantas orang cara cemberut, ya luas kok kita. Jadi ketika airnya banyak, dapat racun, itu bukan malah mencamai airnya, enggak ada masalah. Racunnya justru hilang. Nah, gitu, itu dia. Itu dari 3 jawaban. Jadi wajar kalau balasannya surga tanpa dihisap. Gitu. Nah, itu Bu Yai. Sering kita alami, tapi kita kebanyakan mangkelnya gitu ya. Kita suka kepancing Iya nggak sih Mbak Mesti yang kayak gitu? Akhirnya juga kita berbuat yang negatif sama orang. Iya. Nah terus kadang ada yang bilang juga sabar tuh nggak ada batasnya gitu Pak Ustadz. Emang benar sabar tuh nggak ada batasnya? Ya, itu ucapan yang kurang tepat. Ya, karena bahasa Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Nah, mengenai batas kemampuan, kalau misalnya kita memang harus sabar, masa sih nggak boleh ada rasa marah dikit aja gitu Pak Ustadz? Manusiawi kayaknya Pak Ustadz kayak gitu emosi ya. tuh kayak manusiawi banget gitu kan? Jadi ketika emosi, pahami, ketika emosi wajar, tapi jangan sampai timbul sifat dendam. Gitu. Ya emosi dalam agama diajarkan ya boleh, tapi jangan kasih batas warningnya sampai 3 hari. Lewat dari 3 hari biar nggak sia-sia nilai ibadah kita, biar wajah nggak cepet tuir. Bener loh. Biar awet muda begitu ya, nggak emosi Gitu. terus. Karena nanti akan mencerminkan kepada monitor luar ketika dalamnya sudah rusak. Tapi ketika dalamnya bagus itu nggak akan betul-betul pancaran luarnya pun akan keluar ekspresi ininya dampaknya gitu. Orang yang suka marah, emosian. Udah kelihatan dari raut wajahnya begitu ya Pak. Tapi kalau orang yang bisa nahan sabar juga udah kelihatan. Nah, kalau misalnya Mbak Mesti, hal unik apa sih Mbak yang bisa melatih Mbak Mesti itu sabar begitu? Iya, di bulan puasa atau ya selain bulan puasa juga nggak apa-apa yang menguji sekali. Ada nggak pengalaman gitu menguji kesabaran? Ada sih pastinya ya. Apalagi udah punya anak ya Pak Ustadz ya. Jadi pasti anak-anak yang masih kecil ya, masih kecil pasti sangat-sangat menguji kesabaran kita. Jadi tapi mungkin itu adalah salah satu lahan untuk belajar juga. Karena bagaimanapun kalau misalnya kita ingat kembali gitu ya, anak adalah titipan gitu ya, amanah. Jadi kalau misalnya kita ingat di belakang anak itu langsung adanya tuh Allah gitu ya.
Jadi kadang-kadang yang suka kesel banget gitu ya, tapi sebisa mungkin kita tahan, kita redam, jangan sampai kita marah, kita kasih pengertian. Jadi mungkin belajarnya mungkin sabar itu dari anak dulu. Dari anak dulu, Tapi betul. akhirnya bisa ke tempat yang lainnya lagi, kita bisa menerapkan itulah. Oke. Iya. Lagi-lagi anak yang ngajarin kita untuk sabar Iya, gitu betul, Mbak iya, Besti ya. betul. Sekarang Setuju, kamu iya. mungkin datangnya dari rumah dengan hal-hal sepele tapi itu menguras emosi. Banget, Iya kan? karena kan nggak semua yang kita mau dari anak kita, kita dapat gitu. Kadang-kadang Iya. namanya anak-anak nggak ngerti gitu ya. Mhm. Anak saya satu laki-laki, satu perempuan. Dan yang laki-laki itu biasanya kan yang heboh banget tuh gitu ya. Lebih aktif Potong gitu. Aktif banget Nah, ya. hati-hati ya juga sebagai orang tua. Yang namanya ucapan orang tua terutama ibunda, jangankan doanya, ngomelnya pun yang mesti jadi doa. Nah, Iya. aduh Maka ini harus dia, hati-hati ya itu yang buat takut. mungkin Mbak Besti Betul. ngelatih Iya. sabar di situ Mbak Besti Akhirnya ya. di situ, jadi sebenarnya, aduh kadang-kadang sih pengennya kalau misalnya kebayang ya baru beli vas bunga lah. Pecah gitu Iya, ya. baru siangnya beli, sorenya udah pecah. Kan kayaknya aduh kesel banget gitu ya. Kesel banget kayak pengen ngomelin, cuma namanya anak-anak kan nggak ngerti. Betul. Tapi gimana cara kasih tahu dia pengertian kalau itu nggak boleh dirusakin atau gimana. Jadi dongkolnya di kamar aja kadang-kadang, ih gitu. Dan akhirnya ngelatih kesabaran sendiri ya Mbak Besti ya. Iya, meskipun kadang-kadang suka ngomong-ngomong- los juga sih Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz ngomong-ngomong ngelatih kesabaran itu sebenarnya seperti apa sih langkah-langkah buat kita melatih sabar? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan iklan dulu pemirsa. Nih, tapi sebelum iklan ada informasi juga nih, Nak. Apa tuh? Dari beberapa waktu lalu Ibu Lina melalui Twitternya menanyakan mengenai sakit tulang belakang. Iya. Nah, kali ini Ustadz Danu akan memberikan jawabannya soal penanganan sakit tulang belakang yang dikaji dari segi akhlak. Jadi bagi Iya. pemirsa yang di rumah yang punya masalah kesehatan dan ingin konsultasi, silahkan tweet ke Twitter kami di @official_iNewsTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Intermezzo yang dirahmati oleh Allah, telah sampai di Twitter Intermezzo dengan hashtag Ustadz Danu menjawab. Ibu Hani, usia 52 tahun, sakitnya adalah saraf terjepit di punggung. Nah, saraf terjepit di punggung. Ini sudah diperiksakan ke dokter, sudah diberi obat oleh dokter, sudah bagaimana dari kedokteran, itu sudah diikhtiarkan, dicoba, tetapi hasilnya tetap aja masih sakit itu ada terus. Nah, bagaimana pemirsa? Saya akan mencoba menjawab. Insya Allah dari sisi akhlak adalah seringnya jengkel atau emosi atau marah. Khususnya marahnya ini marahnya adalah disimpan. Khususnya lagi marah disimpan dengan, kalau Bu Hani 52, insya Allah ini kebanyakan dengan suaminya. Nah, Ibu Hani, bagaimana cara?